kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak? Pak Dek gimana? Alhamdulillah sehat juga. Begini Pak, ini ada tugas nih dari guru penggerak. Iya. Saya harus wawancara pimpinan, Iya. itu Bapak sebagai kepala sekolah di Sekolah Negeri 3 Mandau. Ini terkait pertanyaan bagaimana nanti Bapak mengambil suatu keputusan. Jadi kebijakan seperti apa. Iya. Jadi saya belajar dari Bapak lah nih seperti ini. Iya. Menurut Bapak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini bagaimana? Untuk siswa atau guru? Untuk siswa ya? Untuk siswa. Untuk siswa. Boleh. Kalau ya pelanggaran moral, kasus-kasus yang ada, tentu kita tidak serta-merta kita langsung fokus ke kasus apa yang dilakukan. Ya. Tentu kita identifikasi dulu permasalahan yang ada mungkin pada anak kita. Yaitu yang pertama kita telusuri dulu kenapa dia berbuat seperti ini. Kemudian setelah disusuri kita beri pembinaan. Ya kalau memang harus kita berikan sanksi, ya kita berikan sanksi supaya nanti ya dianya dan teman-temannya juga tidak melakukan hal yang sama terhadap seperti dia gitu. Inilah mungkin yang saya lakukan. Ya. Baik Pak, berarti ada dua tindakan Pak ya? Iya. Pertama kita telusuri dulu kasusnya, kita amati dulu kasusnya. Iya. Dia termasuk dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral ya. Terus selanjutnya mungkin tindakan yang Bapak berikan yaitu memberikan binaan. Ya, pembinaan dan kemudian ya, sanksi-sanksi yang pembinaan dan sanksi-sanksi ya Pak. Iya, sanksi yang mendidik. Sanksi-sanksi yang mendidik. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Tadi Bapak kan ada menjelaskan telusuri dulu kasusnya, terus kedua diberikan pembinaan atau sanksi. Jadi seandainya nih ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu mungkin ada kepentingan benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana seperti itu? Iya, kalau memang permasalahan ya dimanapun yang pasti ada. Kemudian juga tentu ada permasalahan, tentu ada solusi. Ya. Yang kita ambil solusi yang kita ambil dari kasus yang ada. Tentu kasus itu timbul karena ada beberapa faktor. Ya. Jadi ya kita mungkin kalau untuk siswa ya mungkin ya saya mungkin akan berkoordinasi dengan yang pertama ke kesiswaan ya, kemudian wali kelas itu kan penting karena dengan adanya konsultasi dengan kesiswaan wali kelas ya tentu akan tahu nanti bagaimana dan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Kemudian apakah perlu nanti kita panggil orang tuanya, kalau itu perlu kita panggil orang tuanya. Kemudian dengan dua orang tuanya kita tanya bagaimana sehari-hari di rumah seperti apa, orang tuanya bagaimana. Ya karena permasalahan yang tadi terjadi kepada anak juga kadang ada dipengaruhi dari rumah. Ya kadang kurang perhatian orang tua, kurangnya orang tua terbuka kepada anaknya seperti itu.
yang perlu kita telusuri juga, ya. Kita cari titik persoalannya itu di mana. Ya, berarti mencari titik persoalannya dulu ya, Pak. Iya, iya. Tidak langsung kita Iya. beri sanksi Iya. atau kita langsung vonis, kita cap dia sebagai siswa yang tanda kutip tadi. Iya, tidak. Kita pasti ada faktor. Berarti ada tingkatan-tingkatannya Pak ya. Iya, ada Yang prosesnya. pertama wali kelas dulu. Iya, Terus bukan. wali kelas, baru nanti tingkat jenjangnya lebih tinggi Iya, yaitu ke itu wakil wakil siswaan dengan melibatkan orang tua dari murid tersebut Iya, Pak ya. kalau itu diperlukan ya. Baik Pak. Tadi Bapak sudah sebut langkah-langkahnya atau prosedurnya ya. Yaitu tadi Bapak menyebutkan adanya keterlibatan beberapa pihak yaitu wali kelas, wakil kesiswaan, dan selanjutnya orang tua. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika contohnya? Ya, yang pertama yang mungkin yang kita lakukan itu pendekatan. Ya. Kalau memang kita berikan sanksi, ya akan kita berikan sanksi supaya ini tidak terulang. Ya, sanksi itu perlu kita lakukan. Ya, setelah kita melalui proses, setelah ini, ya, kemudian kita berikan sanksi-sanksi yang mendidik. Nah, itu yang sama ini yang kita lakukan. Ya, sanksinya, ya kalau memang berat, ya mungkin sampai kita berikan skor. Ya, Skor. Nah, skor dalam artian bukan berarti dia tidak belajar. Skor berarti dia belajar di rumah. Nah, tetap hasilnya guru mapel. Ikutan sana. Baik Pak. Tadi Bapak menyebutkan sanksi-sanksi yang bersifat mendidik tadi Pak ya. Iya. Kira-kira bisa ini nggak nih? Saya pengen tahu juga nih Nah, trik-trik Bapak nih dalam memberikan sanksi mendidik tadi. apa nama sanksi yang kita berikan? Triknya ya kita setelah melalui proses tadi, ya tentu dia telah melalui itu, kemudian setelah skor tentu dia akan berubah dia. Ya, yang mungkin anak-anak ini yang tadinya mungkin dia sama-sama kawannya belajar di sekolah atau dia belajar di rumah, dia akan sadar nanti. Nah, dia akan dia akan jerah dan mungkin dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Baik. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak? Mungkin yang ada Bapak rasakan, mungkin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin tidak di sini aja mungkin ya. Kan banyak tuh pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika ini. Iya, selama ini yang telah saya lakukan, halangan hambatan pasti ada. Ya memang dalam satu kita apalagi sebagai kepala sekolah, sebagai milik suatu institusi, ya memang ada enak dan tidak enaknya, kan gitu kan. Nah, kemudian ya mungkin kita di dalam memimpin di institusi itu mungkin ada kebijakan kita yang mungkin menurut kawan-kawan itu mungkin merasa menghambat dia. Ya mungkin selama ini dia bebas, ya saya alami di tempat-tempat di sekolah yang sebelum di sini, dengan kehadiran saya itu dia itu merasa terkekang. Padahal itu tidak. Kita melaksanakan tugas itu ya sesuai dengan aturan yang ada, seperti masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian izinnya seperti apa harus kita tahu. Ya mungkin ya sebelumnya juga kita nggak tahu, entah mungkin dia bebas dari mana, dengan adanya kita dia merasa terkungkung, itu hambatannya. Dan juga banyak kawan-kawan kita yang mungkin ya merasa sudah terbiasa disiplin, itu gampang saja, tidak ada hambatan bagi mereka. Dia yang enjoy saja, siapapun pimpinnya, siapapun dia, ya tapi dia tetap ya
mendukung apa yang menjadi apa kita gitu, putusan kita. Itu yang mungkin halangan hambatan selama ini. Berarti tantangan itu mungkin ini kalau saya tangkap nih Pak, mungkin kesadarannya aja mungkin ya itu betul. Jadi tentang tanggung jawabnya, kewajibannya, dia sudah diberi tanggung jawab apa, kewajibannya apa yang harus dilakukannya, mungkin tapi dia itu. tidak mana lah Iya. gitu kan. Nah, itu kita melakukan tugas itu ya sesuai dengan porsi kita ada, sesuai aturannya ada, kita tidak membuat gitu kan. Baik Pak, berarti tinggal nunggu kesadaran kawan-kawan Iya aja betul. Pak, ya. Kita mengharapkan Iya, seperti itu. sama. Janganlah siapapun pimpinannya, siapapun apa yang tetap tujuan dan prinsip dari proses itu sama aja sih. Iya, betul. Cuma cara aja mungkin yang berbeda. Betul. Ambil pandangan. Baik Pak. Itu tadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki satu jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan kasus, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memilih jadwalnya, atau menyesuaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Ya, kalau memang kita menangani kasus, kalau baru-baru kita menangani kasus, ya itu kasus itu tentu kita mendapat laporan. Ya, karena kita tidak terjun langsung ke lapangan dari laporan itu, tentu kita akan menanyakan apakah kasus ini berlanjut apa tidak. Kalau berlanjut, kita harus memanggil orang tuanya. Ya kita tentukan jadwal, kita tentukan apakah kesediaan. Kita juga harus maklum juga orang tua juga mempunyai pekerjaan. Kita memang kita lihat apakah bersedia dia datang. Kalau memang sekalinya itu memang agak kasusnya itu berat, itu ya kita menentukan besoknya atau lusanya orang tuanya harus hadir gitu kan. Nah kemarin ya kasus yang kita lakukan kemarin itu ya kedua belah pihak itu harus ada. Nah, kemudian setelah kedua belah pihak ya kita tanya tanggung jawabnya seperti apa, kemudian kesediaan pelaku ya dengan korban itu harus ada titik temunya. Yang mungkin pelaku dia merasa bisa bertanggung jawab, yang juga yang korban dia menerima ya, apa yang menjadi kesepakatan itu. Jadi memang kita jadwalkan. Jadwalkan, ya tidak bisa langsung spontan. Kita itu tadi kita harus melalui proses. Berarti butuh jadwal Pak ya? Ya, kita jadwalkan. Jadi kalau jadwalnya ini berarti tergantung kesiapan kita lah Pak ya? Ya, misalnya kita dan kedua kesiapan orang tuanya orang tua kapan, kalau memang wakil-wakilnya kapan juga, terus mungkin Bapak punya waktunya kapan juga ya kan? Ya, Jadi kita sesuaikan semuanya. Kalau sudah ada waktu yang seluruhnya tadi baru kita laksanakan. Ya. Kemudian ini kita nengok ini juga, nengok situasi juga. Kalau memang harus itu hari itu wajib atau apa harus selesaikan, mau tidak mau kita harus selesaikan dalam waktu itu. Tapi kalau dengan prosesnya mungkin tidak terlalu ini ya, apalagi mungkin kasus kriminal mungkin kan, itu mungkin ya langsung kita proses, kemudian ya kita serahkan kembali kepada orang tua nantinya. Ini sedikit ingin tahu aja nih Pak, melanjutkan tadi yang jadwal. Kalau yang kasus-kasus ini yang menurut Bapak yang sangat tidak bisa kita toleransi itu kira-kira kasusnya apa Pak? Seperti kita kan ada tata tertib nih skor-skor. Iya. Ya sebetulnya kalau tata tertib yang memang kalau untuk anak memang untuk kasus kriminal mungkin kan, itu mungkin ya langsung kita proses, kemudian ya kita serahkan kembali kepada orang tua nantinya. Ini sedikit ingin tahu aja nih Pak, melanjutkan tadi yang jadwal. Kalau yang kasus-kasus ini yang menurut Bapak yang sangat tidak bisa kita toleransi itu kira-kira kasusnya apa Pak? Seperti kita kan ada tata tertib nih skor-skor. Iya.
Ya sebetulnya kalau tata tertib ya memang apa nih, kalau untuk anak memang untuk apalagi kasus yang ada di sekolah, kita memang dilema juga kadang-kadang. Karena kalau kasus kita sudah pakai poin, kan sampai 10 poin kan di dalam aturan itu kan nggak keluar. Iya. Tapi nanti kita pasti akan timbul masalah. Iya, Kita mengeluarkan anak. Nah, kita ini juga yang menjadi pertimbangan kita. Iya, Nah, seperti lembaga-lembaga iya, kan? iya, kita kalau seandainya ada orang tua yang tidak paham, tidak mengerti dengan sanksinya tadi, ya dia apalagi masuk orang tiga, nanti ya kita sekolah tidak berhak mengeluarkan sesuatu, tidak ada hak, Iya, kita. betul. Tidak berhak, karena di dalam undang-undang kan anak itu wajib sekolah, Iya, dapat pendidikan. Nah, ini dilema kita. Memang ada juga yang kasus yang pernah kami lakukan, bisa lakukan, minta pengertian. Contohnya kasus susila, Iya. pergaulan bebas anak-anak, kita tahu salah satu atau dia perempuannya hamil dan salah. Ya, karena di sini kita minta pengertian orang tuanya. Iya. Ya, sanksi moral lah, sanksi moral. Sanksi apa dari sekolah itu kita tidak bisa mengeluarkan semua. Minta apa kepada orang tuanya. Ini ada juga ada efek nanti kepada sekolah. Iya, sama sekolah. Nah, ada yang kasus kemarin waktu di apa itu, dia menikah kan dia ya secara otomatis orang tuanya mungkin merasa malu, ya anak ini ya kita kembalikan pada orang tuanya bahwa anak ini ya dia sudah menikah, Iya, ya betul. kan. Nah, dia sudah melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya, ya mau tidak mau ya kita harus memberi pengertian kepada orang tuanya. Ada juga kasus yang kita lakukan, orang tuh pada anak itu sudah dinikahkan, tertangkap anak itu nikah. Kemudian orang tua ngotot juga anak ini sekolah. Harus Kenapa? sekolah. Dia ingin dapat jasa. Ya kita carikan solusinya. Nah, kalau untuk jasa gampang saja, bisa masuk pakai C, ya kan? Pakai C. Ya, kemudian ya kalau memang dia mau sekolah ya silakan, tapi dia kita kasih daring, kemudian dia siap untuk mencari informasi ke setiap hari. Nah, informasi tugas apa, belajar apa hari ini, ada tugas kita harus kerjakan, tapi akhirnya tidak sanggup, akhirnya mundur. Ya, itulah kita sebetulnya banyak apa sebetulnya kan, kalau dia memang hanya dia mencari tugas ada pakai C bisa. Nah, kalau saya kita paksakan dia hadir ke sekolah, dia akan dibully ke kawannya. Kalau dibully ke kawannya kita pun tak bisa karena orang tahu semua. Nah, dia kan tidak akan tahan. Jadi kita buat solusi seperti itu kepada orang tuanya. Silakan kalau memang dia mau sekolah, niat hatinya ingin sekolah. Jangan orang tuanya yang ingin sekolah, anak tidak mau. Seperti itu. Ya, kalau mau anak mau, ya silakan. Ada ujian silakan dikerjakan. Nah, orang tua kalau mau ada ujian, dia jemput soalnya ke sekolah. Akhirnya tak lama, akhirnya sampai tanggung. Nah, itulah mungkin yang bisa kita lakukan kepada siswa-siswa kita. Bukan berarti kita tidak menjalankan aturan yang ini, tapi itulah dilema kita sebagai pendidik sekarang. Kita boleh tegas, tetapi kita juga harus berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi gitu, itu undang-undang. Baik Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang membantu yaitu kawan-kawan, baik itu wakil, guru yang mungkin yang membidangi itu. Ya kita ya seperti kasus anak, permasalahan anak, tentu kita tidak lepas juga dari perannya guru BK, ya kan, kesiswaan, jadi juga guru. Nah, dengan adanya kerjasama koordinasi yang baik, ya alhamdulillah ya ini bisa kita atasi. Nah, bisa kita sama atau kita harus koordinasi dengan kawan, karena di lapangan itu kawan-kawan gitu kan, di kelas itu yang masuk kelas itu adalah bapak ibu guru gitu kan. Nah, kita ya keputusan akhir memang di kita, tapi kita tidak serta merta langsung buat keputusan tanpa ada koordinasi, mengkoreksi, mencari informasi tentang permasalahan itu kan. Berarti intinya kerjasama ya Pak? Iya, kerjasama. Faktor yang bikin permudah Bapak Iya. itu dalam mengambil keputusan itu kerjasama. Iya, kerjasama dibantu oleh wakil guru. Mungkin seperti masukan-masukan juga nih mungkin enggak Pak ya? Iya, masukan Wakil, betul. masukan dari guru BK Masukan kan? dulu, Ada iya. yang datang. Mm-mm. Ini pertanyaan terakhir nih Pak.
Nah. Dari sekian panjang kita bertanya Nah. tadi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih Pak, adakah pembelajaran nih Pak yang dapat Bapak ambil nih dari pengalaman selama ini Bapak mengambil keputusan? Kira-kira ada Pak? Iya, banyak memang pelajaran. Ya, yang pertama tentu kepada diri kita lah. Ya, tentu kita dengan mengambil keputusan kita pasti berpikir apakah dan apa yang saya lakukan benar apa tidak. Kita akan koreksi diri sendiri. Ya. Nah, juga akan koreksi dari kawan-kawan dan saya harapkan. Makanya saya sampaikan di diatura pada semacam ya, saya bukannya orang yang benar, yang dikata orang paling benar, tidak. Ya, kita adanya kita seperti di sini juga tidak lepas dari kawan-kawan. Nah, ada kepala sekolah kita ada guru, ya kan? Nah, tidak mungkin ada kepala sekolah tidak ada guru. Nah, gitu. Jadi saling ini lah, kita saling banyak hal lah yang dapat kita ambil dari masalah yang ada ya, seperti ini kan, dengan adanya Pak Devi ikut di dalam calon guru penggerak ini, ya saya juga dapat informasi, dapat hal-hal yang baru dari kegiatan ini gitu kan, yang sebelumnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak